Nah, sampai pada pertemuan di bulan Juni 2023 dengan Pak Presiden, itu pertemuan kami yang kelima, kami kemudian menyampaikan satu usulan, satu ide. Pak, kalau Bapak memang punya kepentingan besar untuk melanjutkan legacy ini, ada yang melanjutkan legacy ini, ya, dan kemudian secara dinamika politik ini ada jalan buntu siapa cawapresnya Pak Prabowo, bagaimana kalau sosok Gibran sebagai cawapres? Ketika muncul nama Gibran, mereka cenderung bisa menerima. Artinya sosok Gibran ini dia tidak punya kendala di pihak-pihak ini. Ya. Gitu. Jadi kalau mereka deadlock dengan figur-figur yang sudah ada, mereka kemudian bisa bersepakat dengan figur Gibran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tanggal 16 Oktober 2023 yang menjadi dasar bagi pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto menjadi kontroversi hingga hari ini. Dan akibat dari putusan kontroversi itu, kemudian Mahkamah Konstitusi membentuk apa yang disebut Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nah, Partai Gelora merupakan satu di antara partai politik yang memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming ketika mendaftarkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum. Dan untuk ngobrolin hal itu, telah hadir di studio, beliau adalah Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Bapak Mahfud Siddiq. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mas. Luar biasa. Jumpa lagi setelah setahun. Ustaz, saya mau tanya ini, bagaimana ceritanya Partai Gelora bisa memberikan dukungan kepada pasangan Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming ketika mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum pada hari terakhir, 25 Oktober 2023 yang lalu. Silakan, Pak. Mengejutkan ya. Kok Gelora tiba-tiba. Betul, ini yang perlu kita obrolin. Silakan. Iya. Yang pertama begini, kami di Partai Gelora, di pimpinannya ya, itu sesungguhnya membangun komunikasi dengan Pak Jokowi sebagai presiden sejak Oktober 2019. Oh, sudah lama ya. Bahkan sebelum beliau dilantik sebagai presiden periode yang kedua. Gitu. Nah, dalam pertemuan pertama itu kami sowan kepada beliau bahwa kami ingin mendirikan partai politik, mendirikan Gelora. Dan kenapa kami sowan? Karena kami ingin beliau mendengar langsung apa itu Partai Gelora, alasan pendiriannya, tujuannya, ya, dan apa yang membedakan Partai Gelora ini dengan dengan yang sebelumnya, kira-kira begitu. Nah, pertemuan pertama itulah yang sebenarnya menjadi pijakan awal untuk nanti sampai ke pertanyaan tadi itu. Iya. Ya. Nah, di dalam pertemuan itu ada satu ide yang kami diskusikan dengan Pak Presiden. Bahwa pemilu 2019 ini kan sebenarnya kontinum kelanjutan dari pemilu 2014, dan di tengahnya kan ada peristiwa Pilkada DKI 2017. Ya. Ada satu situasi yang kami catat betul, yaitu terjadi dan berkembangnya pembelahan di masyarakat, iya kan? Ya. Gontok-gontokan ini kan, ya, cebong dan kampret yang yang nggak pernah istirahat gitu ya, terus saja ribut. Ya, betul. Nah, waktu itu kami mengatakan begini, Pak, ada satu situasi geopolitik dunia yang trennya ini mengarah kepada krisis. Dan bukan hanya krisis, ini juga bisa berkembang menjadi konflik. Itu awal Oktober 2019. Nah, waktu itu kami menyampaikan
Indonesia ini setelah melewati 2 pemilu dan 1 pilkada di DKI, ada situasi pembelahan ini yang belum selesai-selesai, bahkan cenderung terus melebar. Nah, dibutuhkan satu upaya rekonsiliasi politik nasional, termasuk konsolidasi elit. Ya. Nah, ternyata beliau, kami tidak menyangka, beliau sangat antusias dengan ide itu. Lalu kami mengusulkan, walaupun kami yakin kami ini bukan satu-satunya orang yang mengusulkan atau menginisiasi ide ini. Agar dalam konsolidasi elit nasional ini pasca pemilu yang kedua oleh Pak Jokowi, ini kekuatan-kekuatan lawan dirangkul. Ya. Khususnya Pak Prabowo. Subianto, ya. Itu yang kami dorong seperti itu. Nah, kalau Pak Prabowo ini masuk dalam kabinet, bahkan partai-partai pendukung lainnya Pak Prabowo itu juga dibawa ke kabinet, ini bisa membuka jalan bagi selesainya pembelahan ini. Nah, walhasil setelah Pak Presiden dilantik tanggal 20 Oktober 2019, kabinet dibentuk, alhamdulillah gitu ya, Pak Prabowo masuk sebagai anggota kabinet. Termasuk Pak Sandiaga Uno ya? Termasuk di dalamnya Pak Sandiaga Uno. Artinya apa? Langkah awal rekonsiliasi dan konsolidasi elit dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi. Nah, kemudian setelah itu ada 4 kali pertemuan lagi sampai menjelang pendaftaran Capres-Cawapres di KPU kemarin. Ya. Terakhir itu kami bertemu dengan Pak Presiden di bulan Juni. Bulan Juni ya? Juni 2023. Ya. Nah, saat itu kami melihat beliau punya perhatian sangat dan kepentingan yang sangat besar untuk bisa menjaga legasinya. Ya, karena di 2 pertemuan sebelumnya, ya, kami pernah bertanya ke Pak Presiden, kalau 2024 Bapak selesai masa jabatan, dan setelah itu kami tanya sebelumnya, apakah memang benar Bapak ada keinginan melakukan perpanjangan masa jabatan atau 3 periode? Beliau katakan tidak. Konstitusi tidak membuka jalan untuk itu, gitu kan. Terus kami tanya, Pak, kalau gitu apa legasi Bapak setelah selesai nanti di 2024? Beliau menyebut ada 3. Ya. 1 IKN. 1 IKN ya. IKN harus jalan. Ya. Yang kedua pembangunan infrastruktur secara lebih akseleratif dan merata. Ya. Yang ketiga hilirisasi. Oh, hilirisasi ya. 3 ini yang beliau sebut sebagai legasinya beliau, gitu. Nah, ketika berbicara legasi itulah, ya, maka kami mendiskusikan dalam beberapa pertemuan kira-kira siapa kepemimpinan yang bisa menjaga, meneruskan legasi ini. Siapa orang yang kira-kira bisa melaksanakan 3 hal itu, kayak gitu ya. Betul. Dan dari awal kan kita tahu bahwa Pak Jokowi kan juga mendorong sosok Ganjar Pranowo kan. Ya. Tapi kelihatannya ada dinamika elit di internal PDIP dan relasi antara PDIP dan Pak Jokowi, sehingga kami membaca sepertinya Pak Jokowi, Pak Presiden punya preferensi baru. Dan preferensi baru itu kami melihatnya, menilainya, mudah-mudahan tidak salah, ke sosok Pak Prabowo. Nah, mulai kami komunikasi dengan banyak partai politik gitu ya. Dan ternyata dari percaturan politik Capres-Cawapres ini ada satu titik yang kami temukan, deadlock di soal siapa yang jadi cawapres. Saling ngunci kan? Ya, si A ngunci B, B ngunci C, C ngunci A dan seterusnya. Jadi itu dalam proses itu melihat itu ya? Kami melihat itu. Dan kami juga sempat ngobrol dengan Pak Presiden, kata Pak Presiden, ya ini pemantauan saya. Memang tidak mudah mencari titik temu karena figur-figur yang mau jadi cawapres ini saling ngunci satu sama lain. Nah, sampai pada pertemuan di bulan Juni 2023 dengan Pak Presiden, itu pertemuan kami yang kelima, kami kemudian menyampaikan satu usulan, satu ide. Pak, kalau Bapak memang punya kepentingan besar untuk melanjutkan legasi ini, ada yang melanjutkan legasi ini, ya, dan kemudian secara dinamika politik ini ada jalan buntu siapa cawapresnya Pak Prabowo, bagaimana kalau sosok Gibran sebagai cawapres? Nah, ini Pak Mahfud Siddiq, mengapa kok Gibran yang dimunculin? Apa waktu itu? Kok nggak orang lain? Kenapa itu Pak? Pertama begini,
ketika figur-figur yang waktu itu muncul ke permukaan sebagai cawapres Pak Prabowo ya, dan saling ngunci satu sama lain ya, saya nggak mau sebut partainya dan nama tokohnya gitu ya. Ternyata dari komunikasi informal kami, ngobrol kami dengan beberapa pimpinan partai politik, ketika muncul nama Gibran, mereka cenderung bisa menerima. Artinya sosok Gibran ini dia tidak punya kendala di pihak-pihak ini. Ya. Gitu. Jadi kalau mereka deadlock dengan figur-figur yang sudah ada, mereka kemudian bisa bersepakat dengan figur Gibran. Ya. Kenapa mereka bisa bersepakat? Alasannya sederhana, karena mereka melihat bahwa Pak Prabowo memang visinya ketika maju sebagai capres ini adalah ingin melanjutkan legasi Pak Jokowi. Ingin melanjutkan capaian-capaian pembangunan Pak Jokowi. Sehingga kalau itu yang menjadi visi Pak Prabowo, maka koalisi ini memang harus ada unsur dalam tanda petik ya, unsur perwakilan Pak Jokowi. Itu yang jadi pemikirannya itu pikiran yang berkembang di partai politik gitu ya, sehingga mereka akhirnya menerima, oke, daripada kita nggak bisa ketemu siapa sosoknya, akhirnya ya, dan itu terbukti dalam proses pengambilan keputusan antar ketua umum partai di Koalisi Indonesia Maju, ya akhirnya mereka sepakat mufakat Gibran sebagai cawapres. Pak Mahfud Siddiq, ketika Partai Gelora menyampaikan usulan itu kepada Presiden, reaksi Presiden apa pada waktu itu? Menolak. Oh, menolak? Menolak. Alasannya apa Pak waktu itu? Pertama, ya kan nggak cukup umur. Oh, itu satu ya, waktu itu menolak karena nggak cukup umur. Yang kedua, tentang undang-undang pemilu ya? Iya. Yang kedua, ya beliau kan baru berapa tahun sebagai wali kota. Artinya beliau punya penilaian, ya belum saatnya kira-kira begitu. Belum saatnya. Tetapi saat itu kami katakan bahwa sosok Gibran ini bisa menjadi solusi dari kebuntuan proses politik antar partai-partai yang akan mendukung Pak Prabowo. Seingat Pak Mahfud Siddiq, pada waktu mengusulkan itu dalam pertemuan kelima itu, apakah sudah ada permohonan JR terhadap undang-undang pemilu? Oh belum. Oh belum ya? Belum itu. Jadi setelah itu baru muncullah permohonan itu gitu? Itu proses yang saya juga tidak tahu ya, karena memang kita tidak pernah mendiskusikan atau membicarakan tema itu. Tapi kemudian memang kita tahu ada muncul judicial review dari beberapa pihak ya. Ada dari PSI, ada yang dari perseorangan. Ada, kalau tidak salah ada 3 Partai Garuda. Iya, ada 3 pihak kalau tidak salah. Ya. Itu muncul setelah itu. Ya, tapi di bulan Juni itu ketika kami dari Partai Gelora mengusulkan sosok Gibran untuk menyelesaikan kebuntuan, ya kompromi politik di para partai pendukung Pak Prabowo, itu belum ada isu. Ya, Pak Mahfud, gini Pak Mahfud, ada satu missing link ini rupanya, ada rantai putus ini. Tadi diusulkan bahwa ini Gibran, tapi ada kendala undang-undang pemilu mengenai syarat minimal usia, kan begitu Pak? Lalu tiba-tiba ada orang mengajukan gugatan atau permohonan judicial review untuk mempersoalkan itu. Lalu letaknya Partai Gelora ini di mana? Kalau ini mengusulkan lalu ada kendala kan harus direalisasikan. Gimana caranya ini? Kalau saya hanya bisa menjelaskan bahwa ide tentang Gibran sebagai cawapres Prabowo ini bukan hanya ada di satu kepala orang. Gelora punya pikiran itu dan dikomunikasikan ke Pak Presiden gitu ya. Lalu bisa jadi ada unsur-unsur lain di luar ya yang juga punya pikiran yang sama. Tapi pada waktu itu Partai Gelora tidak punya niat untuk merealisasikan itu lewat permohonan judicial review. Oh enggak, kita tidak punya agenda lanjutan seperti itu. Enggak ada ya, jadi ada sepanjang mengusulkan saja, tapi tidak meneruskan itu menjadi satu action untuk menembus. Tidak, baru setelah itu kita mendengar di berita ya bahwa ada pihak yang mengajukan judicial review. Ya ini semacam koinsidental saja begitu ya. Dan kemudian ya proses itu berjalan sampai kemudian MK mengambil keputusan kan. Gitu. Oke, Pak Mahfud, ketika
mengusulkan kepada Pak Presiden, lalu Pak Presiden mengatakan menolak karena 2 alasan itu tadi ya, ada belum cukup umur dan baru 2 ini. Kapan Partai Gelora mengetahui bahwa kemudian Pak Jokowi itu akhirnya oke? Ya, dalam proses setelah kami bicara dengan Pak Presiden ya, dan kami konteksnya tadi menjaga rekonsiliasi, ya, yang sudah di satu keputusan politik penting yang diambil oleh Presiden Jokowi di 2019 ya. Kemudian melanjutkan legasinya. Dan yang ketiga memecah kebuntuan komunikasi politik partai-partai koalisi pendukung Pak Prabowo. Begitu sepakat nama Gibran ya, artinya tidak ada saling mengunci kalau nama Pak Gibran. Maka kami melihat bahwa proses yang terjadi berikutnya yang kami lakukan adalah terutama kami di Gelora berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Ya. Terus? Kan usernya Pak Prabowo. Betul, kan. Ya. Dan ternyata dari hasil komunikasi kami dengan Pak Prabowo kurang lebih ada 2 kesempatan secara khusus. Beliau memang mengatakan begini. Saya dari awal harus sampaikan ke teman-teman termasuk ke Partai Gelora. Visi saya ini melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Sehingga koalisi yang ingin saya bangun pun adalah ini koalisi Indonesia Maju yang merupakan timnya Pak Jokowi. Berulang-ulang beliau katakan begitu. Nah, dalam hal itu terus kami sampaikan, kami tanyakan, kalau begitu Bapak setuju cawapresnya Pak Gibran, Mas Gibran. Beliau katakan, kalau cawapres saya adalah Mas Gibran, maka koalisi ini menjadi sempurna. Maksudnya ini adalah memang Jokowi tim, bahwa ini adalah koalisi untuk melanjutkan kepemimpinan dan pemerintahannya Pak Jokowi. Jadi pucuk dicinta, ulam pun tiba, kira-kira gitu ya? Kira-kira begitu. Dan memang saya membayangkan begini ya, Pak Prabowo ini kan sudah 3 kali ikut kontestasi di Pilpres ya. Jadi capres sudah 2 kali. Secara psikopolitik bukan perkara mudah kan, maju yang keempat kali itu bukan perkara mudah. Kalau untuk kalah kira-kira, iya kan? Kan paling tidak kita membayangkan situasi psikologis seorang Pak Prabowo. Oke, saya akan maju sebagai capres untuk pemilu yang keempat, tapi saya harus memastikan peluang menangnya besar kan gitu. Dan peluang itu ada di posisi cawapresnya sebagai. Dan saya kira ketika Pak Jokowi ada di situ, ya itu membangun menambah confident building dari kepercayaan dari Pak Prabowo. Pak Mahfud, tadi Pak Mahfud belum menjawab pertanyaan saya. Kapan Bapak tahu atau Partai Gelora tahu atau koalisi tahu bahwa Presiden Jokowi oke? Kan semula tidak oke. Kapan itu, Pak? Jadi ketika proses MK itu berjalan ya, proses persidangan, kami terus terang memang saling memonitor, saling mengkonfirmasi begitu ya, ini arahnya kemana dan seterusnya. Karena ketika proses MK itu berjalan, pembicaraan di antara partai-partai calon koalisi Pak Prabowo itu masih belum mengkerucut kepada satu nama. Memang usulan nama Pak Mas Gibran sudah muncul, tapi di meja ini masih ada beberapa nama, begitu, masih ada beberapa nama. Dan ketika MK itu mengambil keputusan, kami juga sempat terkecoh, karena pagi itu kan, pagi itu putusannya ditolak, gitu kan. Sehingga kemudian waktu itu kami komunikasi dengan partai-partai politik, ya sudah kita tidak punya pilihan kecuali membahas kembali nama-nama yang sebelumnya sudah ada kan. Atau kalau ada nama-nama tambahan baru yang tidak terkendala oleh syarat umur, ya sudah kita bicarakan lagi. Seperti itu. Dan ya sore kemudian kita baru terkaget lagi kan, ketika ada putusan berikutnya ternyata. Nah begitu ada putusan berikutnya, kami kemudian memang komunikasi dengan pimpinan partai-partai, ya termasuk dengan Pak Prabowo kami komunikasi juga. Dan waktu itu Pak Prabowo mengatakan begini, kita akan segera membahas apa tindak lanjut dari
putusan MK ini. Adanya putusan nomor 90 ini ya Pak ya? Iya, gitu. Dan saya ingat Pak Prabowo mengundang ketua-ketua umum partai kira-kira 2-3 hari setelah itu gitu ya, di Kertanegara. Ya. Dan beliau, tadinya saya berpikir beliau akan mengusulkan satu nama sebagai cawapres. Ternyata di pertemuan ketua-ketua umum partai itu beliau mengatakan begini, bahwa para ketua umum, kita belum akan memutuskan siapa sosok cawapres. Ini sudah ada putusan MK. Sudah ya, tanggal 16 ya. Tapi saya masih ingin mendengarkan pendapat dari pimpinan-pimpinan partai tentang siapa yang diusulkan. Nah, waktu itu semua partai yang hadir diminta menulis nama 1 sampai 3. Ya, waktu itu ada selain Gerindra, ada Golkar, ada PAN, ada Demokrat sudah gabung di situ gitu ya, ada PBB, PSI belum ya, ada Garuda ya, kemudian ada juga Gelora di situ. Nah, semuanya menulis di kertas itu siapa yang diusulkan dan kita tidak tahu satu sama lain siapa yang diusulkan. Kemudian Gelora mengusulkan hanya satu nama. Oh, satu saja? Satu saja. Padahal boleh 3 ya? Padahal boleh 3. Ya. Gelora mengusulkan tetap Mas Gibran. Gitu. Kita usulkan begitu. Saat itu kami tanya, bagaimana pandangan Pak Jokowi tentang hal ini? Pak Prabowo tidak menjawab. Ya. Kita belum tahu karena kita belum akan putuskan. Nanti saya setelah mendapat usulan nama-nama ini, saya juga akan komunikasi, saya akan konsultasikan dengan Pak Jokowi. Ya. Gitu. Jadi setelah itu mengerucut nama semua jadi Mas Gibran gitu ya? Betul. Dan setelah itu kan deklarasi itu tanggal 10 Oktober. Deklarasi di untuk Capres-Cawapres yang di Kertanegara. Kalau putusan MK itu tanggal 16 Oktober, Pak. Ya, sorry. 16 Oktober berarti setelah itu harusnya. Iya, setelah itu. Karena tanggal 25 terakhir toh. Oh iya, saya salah tanggal. 16 Oktober putusan MK. Nah, kemudian deklarasi itu kan tanggal sebelum tanggal 19 kalau tidak tanggal 19 tanggal 20 saya lupa. Ya. Setelah Amin dan Ganjar daftar ya. Ya. Nah, itu pertemuan berikutnya ketua-ketua umum partai. Ya. Jadi Amin sama Pak Ganjar mendaftar tanggal 19. Berarti besoknya. Ya, besoknya tanggal 20 ya. Ketua-ketua umum partai berkumpul ya. Dan disitulah Pak Prabowo menyampaikan hari ini kita akan mengambil keputusan siapa yang menjadi cawapres. Dan kami di pimpinan partai termasuk kami di Gelora itu berkeyakinan bahwa sebelum pertemuan itu Pak Prabowo sudah komunikasi dengan Pak Jokowi, Pak Presiden tentang nama-nama yang sudah diusulkan itu. Rapat itu berlangsung cepat. Cuma 2-3 menit gitu. Pak Prabowo mengatakan, saya sudah pelajari, saya sudah konsultasikan, dan kemudian hari ini kita akan putuskan siapa cawapres saya, dan saya usulkan nama Gibran Rakabuming Raka. Nah, apakah setuju semua? Ternyata semuanya setuju. Nah, pada saat itulah kami confirm bahwa Pak Jokowi sudah oke menyetujui Mas Gibran maju sebagai cawapres. Pak Mahfud, bahwa antara tanggal 16 sampai tanggal 20, ya kan? Berarti maksudnya ada 4 hari setelah 4 hari. Itu kan ributnya bukan main. Iya. Bukan ribut soal Gibran bisa maju, tapi proses di MK itu menimbulkan satu kontroversi yang luar biasa. Dan tidak ada satupun pakar hukum yang menyatakan bahwa putusan itu legal. Semua menyatakan ada sesuatu yang salah dalam putusan ini. Mengapa selama 4 hari itu putusannya tidak berubah? Padahal itu akan bisa menjadi persoalan di belakang hari. Dan sekarang muncul persoalan. Bisa dijelaskan, Pak Mahfud? Yang bisa menjelaskan Mahkamah Konstitusi dong. Enggak, maksud saya betul. Bahwa ini kemudian tentu Profesor Yusril sudah berpendapat. Banyak bahkan Pak SBY pun berpendapat, ya kan, bahwa itu cacat gitu.
Artinya kalau cacat bisa menjadi persoalan di belakang hari. Mengapa tetap kekeh gitu dalam 4 hari ini, meskipun Profesor Yusril yang ada di PBB mengatakan hal yang sama, Pak SBY mengatakan hal yang sama. Why? Ya, kan kalau secara aturan, apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi itu kan bersifat final dan mengikat. Betul. Ya. Artinya apapun keputusannya, sekontroversi apapun keputusannya, maka petitumnya itu dia final dan mengikat. Bahwa sekarang ini ada proses di Dewan Etiknya itu persoalan etik ya, itu persoalan lain. Yang itu tidak akan membatalkan putusannya. Terus terang kami saat itu setelah putusan MK memang tidak concern atau mencermati isu proses pengambilan keputusan, tidak. Tapi yang menjadi perhatian kami adalah apa tindak lanjut setelah putusan ini. Gitu. Jadi artinya boleh saya simpulkan Partai Gelora menganggap apapun reasoningnya, apapun alasannya, putusan itu sudah berlaku mengikat dan final, jadi nggak ada masalah, bablas saja gitu. Ya, karena sebelumnya kan juga kita pernah melihat ada putusan-putusan MK yang secara proses atau petitumnya ada pro kontranya, tapi kan pada akhirnya dia final dan mengikat. Ya, misalnya dulu ketika MK memutuskan suara terbanyak gitu ya, itu kan juga pro kontranya luar biasa kan. Tapi kan pada akhirnya partai-partai tidak bisa berbuat apa-apa karena putusannya itu final dan mengikat. Dalam case ini ya kami menganggap putusannya final dan mengikat. Prosesnya bagaimana itu kan sesuatu urusan yang berjalan di dalam MK gitu kan. Jadi urusan lain lah istilahnya. Urusan lain. Kalau ada etik yang dilanggar ya itu urusan Dewan Etiknya kan begitu. Pak Mahfud, apakah ini juga nanti gelombang ketidakpuasan yang sifatnya menimbulkan satu isu mengenai politik dinasti itu nanti justru tidak merugikan pasangan Pak Prabowo Gibran dan terutama Partai Gelora sendiri, Pak? Jadi begini, gimana ini? Ketika misalnya Pak Prabowo sudah memutuskan cawapresnya Mas Gibran, saya waktu itu coba melakukan testing the water. Saya cek di lapangan. Jadi misalnya di Cirebon saya bikin 400 spanduk. Gibran pemimpin muda Indonesia. Ada foto Mas Gibran, tulisannya begitu. Kita pasang di 400 titik. Saya minta dalam 2-3 hari dipantau apa reaksi masyarakat. Ternyata yang saya temukan laporannya, sebagian besar masyarakat itu menyambut positif. Artinya apa? Ada satu situasi di masyarakat yang berbeda dengan apa yang menjadi pro kontra di kalangan elit politik. Di masyarakat ternyata sampai hari ini mereka tidak terlalu paham, tidak terlalu nyambung dengan isu politik dinasti. Itu. Termasuk mereka juga tidak terlalu nyambung, tidak terlalu paham dengan mekanisme proses pengambilan keputusan, tidak. Gitu ya. Mahkamah Konstitusi juga sesuatu yang tidak akrab, tidak familiar bagi mereka ya. Tetapi mereka punya antusiasme, ada respon positif terhadap kemunculan sosok orang muda sebagai calon pemimpin baru di Republik ini. Dan itu luar biasa responnya. Jadi saya kira kita harus coba melihat realitas publik di grassroots dengan membedakannya dengan apa yang menjadi dinamika di tingkat elit, pro kontranya. Pak Mahfud Siddiq, saya agak tergelitik ketika Pak Jokowi kepada Partai Gelora mengatakan selain kendala usia, ada kendala pengalaman yang hanya baru 2 tahun jadi wali kota. Menurut Pak Mahfud Siddiq, ini analisa ya, bukan fakta. Mengapa sih tiba-tiba Presiden Joko Widodo menyetujui paket Pak Prabowo Gibran, padahal sebelumnya dia pernah mengatakan bahwa anak saya ini masih 2 tahun. Kenapa ini Pak? Kira-kira Pak? Ini analisa ini, bukan? Saya mau kembali lagi kepada apa yang pernah kami diskusikan dengan Pak Jokowi. Kan di pertemuan pertama idenya, dan alhamdulillah kami bersyukur diterima oleh Pak Jokowi, ide tentang rekonsiliasi nasional dan konsolidasi elit. Dalam pertemuan pembicaraan kami dengan Pak Jokowi setelah Lebaran 2023,
kalau tidak salah sekitar bulan Mei, kami memang sempat diskusi dengan beliau tentang pemilu 2024. Saat itu ada satu ide yang kami sampaikan dan direspon positif juga oleh beliau. Ya. Bahwa untuk 2024, untuk melanjutkan rekonsiliasi dan konsolidasi elit, kami mengusulkan koalisi besar pemerintah ini dilanjutkan. Oh gitu. Koalisi besar pemerintah. Ya. Di situ masih ada Nasdem, masih ada PKB, gitu ya. Ya PDIP pasti di situ. Dan saat itu, karena koalisi besar pemerintah ini banyak partai, kami mengusulkan koalisi besar ini backbone-nya itu 2 partai. 2 partai itu namanya PDIP dan Gerindra. Ya. Backbone-nya. Backbone-nya ya. Gitu. Ya. Nah, kan waktu itu Pak Jokowi juga mulai sering mengendorse sosok Ganjar Pranowo kan? Ya. Gitu. Dan kalau kita bicara Gerindra misalnya, ya tidak ada orang lain sekarang ini kan kecuali Pak Prabowo, gitu. Sehingga memang dalam pikiran kami ketika PDIP dan Gerindra ini sebagai backbone, ya, maka 2 partai ini dan Pak Jokowi nantinya yang akan membuat formula siapa figurnya. Apakah tetap Pak Ganjar, apakah Pak Ganjar dan Pak Prabowo, atau mungkin ada opsi yang lain begitu. Ya. Itu ide awalnya seperti itu. Tapi kan kemudian ada situasi lain yang terjadi setelah itu kan. Tiba-tiba Nasdem keluar. Iya kan? Bikin poros baru sendiri. Lalu PKB yang semula sudah dengan Gerindra tiba-tiba di ujung keluar. Iya kan? Artinya ada satu dinamika elit yang tidak pernah kita kalkulasi sebelumnya, tapi itu menjadi semacam mengubah lapangan permainan. Ya, mengubah konfigurasi para pemain begitu. Sehingga kemudian dalam proses berikutnya ketika Pak Prabowo menjadi figur yang oleh Pak Jokowi dianggap lebih dalam tanda petik ya, lebih bisa mewakili legasinya, maka pertanyaannya kan kemudian Pak Prabowo ini harus dengan siapa kan? Kira-kira gitu. Nah saat itu terus terang kami masih mendorong ide ada 2 opsi. Apa itu? Prabowo Ganjar atau Prabowo Mbak Puan. Oh ya. Sempat muncul itu ya Mas? Itu kami munculkan opsi-opsi itu dalam diskusi dengan Pak Presiden. Dan responnya positif waktu itu. Dan Pak Presiden mendorong Pak Prabowo untuk membuka komunikasi itu dengan PDIP. Cuma kan saya tidak tahu persis tapi dari ungkapan-ungkapan yang muncul kelihatannya komunikasi politik di antara petinggi-petinggi ini, di antara para kingmaker ini kan yang tidak berjalan mulus gitu. Sehingga kemudian akhirnya Pak Prabowo mulai berpikir ulang bahwa koalisi besar dengan backbone PDIP dan Gerindra ini kelihatannya jalan buntu. Maka mulai dibuat alternatif, jalan lain, formasi lain. Dan ketika formasi lain, akhirnya kan muncul nama-nama figur lain. Ya ada nama Muhaimin dari PKB, Golkar juga mengusulkan Pak Erlangga karena sebagai partai besar ya pastilah itu. Ada Erick Thohir yang didorong betul oleh PAN misalnya ya. Lalu ada nama-nama lain ya. Nah, tetapi yang saya ceritakan tadi, ternyata kan ada kebuntuan karena saling mengunci satu sama lain. Dan Pak Jokowi menceritakan hal itu juga. Bagaimana sulitnya saling ngunci satu sama lain. Dan dalam situasi seperti itulah, ketika memang ide awal backbone 2 partai ini tidak bisa berjalan, skenario-nya, lalu muncul skenario yang kedua, tapi kemudian calon cawapresnya saling mengunci, nah, disitulah di ujung muncul nama Gibran. Jadi Gibran ini nama yang tidak muncul dari awal, itu muncul di ujung sekali. Ya. Pak Mahfud, ini sekarang ini orang selain mempersoalkan putusan MK, ya, sampai sekarang ini, juga mempersoalkan mengenai netralitas Pak Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pak Mahfud yakin nggak Pak Jokowi bisa menempatkan diri? Kalau orang Jawa bilangnya empan papan, bisa menempatkan dirinya. Bagaimana ini penjelasannya, Pak? Ya, saya kira begini. Kita bicara realitas politik dulu ya. Pemilu
pemilu ya, pilpres dan pileg ini kan tidak terjadi di dalam ruang kosong kekuasaan, kan tidak? Iya kan? Ketika kita pemilu nanti kan masih ada presiden yang berkuasa kan? Betul. Gitu. Dan itu terjadi dalam setiap pemilu. Jadi kalaupun seorang presiden atas dasar etika politik, atas dasar moralitas politik, komitmen demokrasi, berupaya untuk menegakkan netralitasnya, tidak memihak dan dengan calon-calon tertentu misalnya, dalam prakteknya, yakinkah kita itu bisa 100%? Kagak ya. Enggak ya. Iya. Dan ini situasi yang bisa terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya kan? Iya kan? Iya. Karena ya pemilu ini nggak terjadi di ruang hampa kekuasaan, tidak. Iya. Sebagaimana pilkada. Iya kan? Iya. Jadi saya terus terang masih mengapresiasi ya, terus mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Misalnya kemarin, dengan situasi politik, dengan dinamika komunikasi politik, dengan tensi politik yang sedang tinggi ini, tiba-tiba seorang Presiden Jokowi mengambil inisiatif mengundang makan siang 3 capres. Itu luar biasa loh, menurut saya ya. Bukan karena ini cuman gimmick-gimmick aja untuk ini, bukan ya? Kalau orang tidak punya ide yang melatar belakangi langkah itu, saya nggak yakin akan melakukan atau mengambil keputusan itu. Punya ide tentang itu. Tapi karena beliau ini di back mind-nya memang ada ide tentang rekonsiliasi, ada ide tentang menjaga pemilu ini harus menjadi jembatan yang baik bagi kita, dan beliau selalu mengingatkan kan, di depan ini dunia sedang tidak baik-baik saja, iya kan? Masa kita mau ribut dengan situasi dunia sedang tidak baik-baik saja? Saya kira atas dasar pikiran-pikiran itulah beliau mengundang 3 capres itu makan siang. Orang bisa bilang dengan sinisme itu gimmick aja, tapi bagi saya kira tidak. Enggak ya? Tidak. Oke. Memang ada pesan yang ingin disampaikan ke pesan, masyarakat. ada message yang ingin disampaikan kepada publik ya. Karena publik menilai pesan yang ingin disampaikan adalah netralitas. Ya, ada batas-batas netralitas kan Pak, yang enggak boleh dilanggar kan, betul enggak ya? Bahwa seseorang nggak mungkin tidak memihak, tapi ada plafonnya gitu, ada batasnya gitu kan. Setuju ya Pak Mahfud ya? Ya pastilah. Tidak ada yang netralitas 100% tuh nggak ada. Dan saya kira di hari yang sama kan para presiden juga bicara dengan para kepala daerah kan. Dan di situ kan tegas, tidak boleh mengintervensi KPU kan, itu bentuk konkret dari netralitas kan sebenarnya. Pak Mahfud, bahwa politik ini ada giumnya take and give ya. Memberi dan menerima lah kira-kira. Apakah dalam koalisi besar yang dipimpin oleh Pak Prabowo ini sudah ada take and give? Bagi-bagi lah, berarti Gelora dapat apa, PBB dapat apa. Karena saya mendengar bahwa Pak Prabowo itu lebih konkret gitu loh di dalam mengatur take and give gitu. Benar nggak Pak? Kalau bagi-bagi tugas sudah. Oh, bagi-bagi tugas sudah. Bagi-bagi tugas sudah. Ya, kalau jadi bagi-bagi posisi? Apa porsi pekerjaan Gelora misalnya ya, itu sudah. Ya. Walaupun nanti di tim pemenangan yang dipimpin oleh Pak Rosan itu nanti akan lebih didetailkan gitu. Tapi kalau bicara power sharingnya misalnya ya menang dulu lah. Jadi menang dulu baru. Menang dulu. Daripada udah ribut power sharing ternyata nggak menang, bikin sakit hati. Makan pepesan kosong ya Pak ya. Jadi itu baru nanti akan dibahas setelah menang ya. Saya kira kita fokus karena waktu ini kan cuma tinggal 4 bulan ya, 4 bulan sedikit. Kita fokus pada pembagian kerja, fokus kerja. Gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong boleh ini berandai-andai Pak. Sebenarnya Partai Gelora itu menginginkan portofolio apa sih Pak? Partai Gelora itu kan mesti doa kepingin harapan boleh dong. Partai Gelora ini partai baru. Ya. Dan di KPU sebagai pengusul pun juga tidak termaktub kan. Kita ini cuma pengusung gitu ya, cuma pendukung. Ya. Jadi hajat politik terbesar dan utama Partai Gelora itu lolos parliamentary threshold. Masuk ke Senayan ya. Itu dulu. Itu poinnya ya. Iya. Buat apa misalnya Prabowo menang, kita punya menteri, tapi kemudian nggak punya anggota dewan di DPR kan,
useless ya, juga. Apa kan banyak juga partai sekarang istri wakil menteri nggak ada. Iya, capres kita sukses tapi partai sendiri nggak sukses. jadi saya kira itu yang itu fokus kita. Poinnya di situ dulu poinnya di situ. Bahwa ya kira-kira gini. Kalau Partai Gelora itu lolos parliamentary threshold ya bisa menjadi bagian koalisi pemerintahan di Senayan ya, di legislatif, itu kan bobot politiknya jadi lebih kuat kan. Pak Prabowo juga kalau misalnya mau ngajak power sharing di eksekutif kan mikir, oh ini Gelora kursinya misalnya ada 30, ya pantas-pantasnya sekian portofolio kan. Ya, tapi kalau nggak ada kursinya di DPR kan mungkin mikirnya gini, bagus atau enggak nih diajak. Kira-kira begitu. Pak Mahfud ini kan politisi senior nih ya, kalau boleh ditaik. Boleh nggak atau bisa nggak Bapak perkirakan ujung dari semua ini apa nanti? Analisa ini, ujungnya apakah seperti yang diimpikan oleh Partai Gelora, ini akan menjadi koalisi besar. Jadi nanti kalau toh Pak Prabowo menang, dia akan menampung seluruh lawan politiknya di dalam satu kapal besar untuk menghadapi situasi yang serba Pak menentu atau gimana Pak? Iya. Dalam 6 kali pertemuan kami dengan Pak Jokowi dan pertemuan itu selalu tertutup, ya tidak untuk konsumsi media karena memang kami bicara secara lebih personal terbuka. Satu hal yang saya tangkap dan menjadi benang merah dari semua pembicaraan itu, saya melihat Presiden Jokowi punya perhatian dan kepentingan sangat besar tentang bagaimana membawa Indonesia ini menjadi satu kekuatan baru di dunia. Dan posisi kita di G20 ini, di G20 ini, itu betul-betul secara kuat diartikulasikan oleh Pak Jokowi. Nah, untuk memastikan ini, satu yang beliau selalu ulang-ulang dalam pesan politiknya, mari kita jaga persatuan nasional ini. Mari kita jaga situasi politik yang aman ini. Nah, dari situ saya membaca bahwa pasca pemilu 2024, jika Allah izinkan Pak Prabowo menang ya, yang oleh Pak Prabowo dikatakan ini adalah timnya Pak Jokowi, saya yakin pesan pertama yang akan disampaikan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, lanjutkan rekonsiliasi. Lanjutkan rekonsiliasi. Jadi saya yakin yang sekarang ini sedang ada yang curhat sakit hati, ada yang mungkin lagi ngomel-ngomel karena marah. Pada saatnya nanti itu akan terjadi rekonsiliasi. Dirangkul kembali, diajak duduk kembali bersama dalam satu meja makan besar atas nama kepentingan nasional. Oke, itu ya analisis saya meyakini. Sebagai politisi senior ya ini. Saya meyakini itu. Mudah-mudahan nggak salah. Baik, luar biasa ini ngobrol kita. Banyak hal insight yang bisa kita terima dari ngobrolan kita dengan Pak Mahfud Siddiq sebagai Sekjen Partai Gelora. Demikian Tribuners, moga-moga obrolan kita bermanfaat dan negeri ini akan bisa menjadi negeri yang besar. Dan pesan Tribun jelas ya, bahwa ke depan kita harus jaga rekonsiliasi. Betul, gitu ya. Demikian saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu dan jangan lupa tetap bahagia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.